Selamat pagi, siang, sore, malam dokter. Sebelumnya perkenalkan, saya memilih Sevanda Suara Sudirga dengan 3 digit NIM terakhir 196 akan membawakan materi pertama, yakni mengenai latar belakang dari Student Project yang telah kami buat. Jadi hal yang melatar belakangi kami adalah mengenai kanker, yakni merupakan salah satu penyakit yang dinobatkan sebagai penyumbang kematian nomor 2 di dunia. Salah satu jenis kanker yang sering ditemukan dalam kalangan masyarakat adalah multiple myeloma, di mana multiple myeloma ini dapat menyebabkan banyak sekali komplikasi yang dapat mengganggu aktivitas pasien dan juga sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup pasien. Kita dapat mendeteksi multiple myeloma melalui pemeriksaan protein abnormal atau dikenal juga protein Benz-Jones. Pemeriksaan protein Benz-Jones ini memiliki peranan penting dikarenakan protein Benz-Jones dapat terjadi tanpa adanya pita monoklonal dalam serum pada 20% kasus multiple myeloma. Maka dari itu, seringkali tenaga kesehatan menggunakan jenis pemeriksaan ini untuk menegakkan diagnosis, pemantauan, serta prognosis pada penyakit multiple myeloma atau penyakit sel plasma lainnya. Melihat hal itu, penting bagi kita generasi penerus bidang kesehatan dalam memahami pemeriksaan protein Benz-Jones agar nantinya tidak ada kesalahan-kesalahan fatal yang kami buat dalam pemantauan feedback dari hasil pengobatan pasien atau diagnosis dan juga prognosis pasien. Maka dari itu, studi literatur ini dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut dalam mengenai prinsip dasar, metode pemeriksaan, dan juga relevansi klinis dari pemeriksaan protein Benz-Jones. Mungkin sekian dari saya yang untuk menjelaskan mengenai latar belakangnya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya izin melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aikal Hardian dengan 3 digit NIM terakhir atau 120. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, kelompok kami mengusulkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Benz-Jones Protein Test? Yang kedua, bagaimana prinsip dasar dan metode pemeriksaan yang digunakan dalam Benz-Jones Protein Test? Yang ketiga, apa sajakah kelebihan dan keterbatasan dari masing-masing metode pemeriksaan dalam Benz-Jones Protein Test? Dan yang keempat, apa relevansi klinis dari Benz-Jones Protein Test dalam diagnosis dan pemantauan penyakit tertentu? Dan kelompok kami menulis tulisan ini dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui definisi dari Benz-Jones Protein Test. Yang kedua, mengetahui prinsip dasar dan metode pemeriksaan yang digunakan dalam Benz-Jones Protein Test. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing metode pemeriksaan dalam Benz-Jones Protein Test. Dan yang keempat, mengetahui relevansi klinis dari Benz-Jones Protein Test dalam diagnosis dan pemantauan penyakit tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai definisi dari protein Benz-Jones test. Sebelumnya perkenalkan, saya Derinda Kristabita Bangun dengan 3 digit NIM terakhir 106. Jadi, protein Benz-Jones merupakan rantai ringan imunoglobulin baik tipe kappa maupun lambda yang diproduksi oleh sel plasma. Protein ini sering sekali ditemukan pada urin dari pasien pengidap multiple myeloma dan dapat menjadi penanda penting untuk tujuan diagnosis penyakit tersebut. Salah satu ciri khasnya adalah sifat termal unik yang dia miliki, yakni protein ini akan mengendap pada suhu 56 derajat Celcius dan akan larut kembali pada suhu 100 derajat Celcius. Selain pada pasien multiple myeloma, protein Benz-Jones juga dapat ditemukan pada berbagai penyakit sistemik lain yang terutama melibatkan gangguan dari sel plasma. Jadi dengan karakteristik ini, protein Benz-Jones test berperan sangat penting dalam deteksi dini dan juga pemantauan kelainan imunoglobulin dalam dunia klinis. Izin melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Kadek Bagus Suryanto Wibawa dengan 3 digit yang terakhir 110. Kali ini saya akan melanjutkan mengenai sejarah penemuan. Penemuan protein Benz-Jones bermula pada tahun 1845 di Rumah Sakit St. George, London, ketika Henry Benz-Jones menganalisis urin pasien yang mengalami nyeri tulang kronis. Ia menemukan zat yang unik, mengendap dengan asam nitrat larut saat dipanaskan dan mengendap kembali saat dingin. Awalnya disebut albumosuria. Istilah protein Benz-Jones baru digunakan pada tahun 1880. Terobosan besar terjadi tahun 1962 saat Gerald Edelman membuktikan bahwa protein ini adalah rantai ringan imunoglobin, menegaskan peran pentingnya dalam diagnosis multiple myeloma dan pemahaman struktur antibodi. Misalnya peran dalam diagnosis.
Kehadiran protein Ben Jones dalam urin menjadi penanda utama multiple myeloma, di mana sel plasma memproduksi protein abnormal yang tidak memiliki fungsi biologis. Kondisi ini dapat memicu komplikasi seperti anemia, trombositopenia, dan leukopenia. Selain multiple myeloma, protein ini juga ditemukan pada limfoma dan makroglobulinemia Waldenstrom. Bahkan pada tahap awal tanpa gejala seperti smoldering myeloma, protein ini bisa terdeteksi. Oleh karena itu, tes protein Ben Jones sangat penting dalam diagnosis, pemantauan, dan penentuan stadium penyakit untuk menentukan penanganan yang tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelum memperkenalkan, nama saya Chelsea Gracia Lalim dengan 3 digit NIM terakhir 102. Di sini saya izin untuk menjelaskan tentang prinsip dasar dari Benz-Jones protein test. Jadi yang pertama-tama adalah bahwa Benz-Jones protein akan membentuk presipitasi urin pada suhu 40 sampai 60 derajat Celcius dan akan larut kembali pada 100 derajat Celcius. Presipitasi akan kembali terlihat setelah terjadi pendinginan dari suhu di air. Hal ini disebabkan oleh karakteristik termal yang unik dari Benz-Jones protein. Protein tersebut akan kerap muncul pada penderita multiple myeloma dan akan berkontribusi pada progresi kanker. Selain itu, prinsip dasar lainnya adalah bahwa karena Benz-Jones protein test ini merupakan sebuah tes yang berjalan selama 24 jam, maka sampel urin akan diambil dari penderita selama waktu 24 jam, karena komponen urin yang akan berubah sepanjang hari. Sampel kemudian akan dimasukkan dalam sebuah kontainer dan disimpan. Akan tetapi, ada pengecualian bahwa urin pertama pada hari pengambilan sampel tidak akan disimpan, hanya sampel-sampel selanjutnya pada rentang waktu 24 jam tersebut. Baik, saya Dara Sukma Jingga dengan 3 digit NIM terakhir 100. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pemeriksaan Benz-Jones protein test. Jadi setelah sampel urin diambil dan disimpan, ada sejumlah metode berbeda yang dapat digunakan untuk memeriksa kadar protein Benz-Jones, yaitu ada pemeriksaan urinalisis. Pemeriksaan ini sering dimintai dalam membantu menegakkan diagnosa berbagai suatu penyakit dan dapat memberikan indikasi kondisi seperti pada penyakit ginjal. Protein di dalam tubuh mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai zat pembangun atau pembentuk struktur sel. Namun, keberadaan protein dalam urin menandakan ada kebocoran pada glomerulus. Ada 2 metode yang digunakan dalam analisis protein pada pemeriksaan urinalisis, yaitu metode carik celup dan Osgood. Namun, carik celup hanya sensitif terhadap albumin saja. Protein Benz-Jones dapat dinyatakan oleh carik celup. Sementara itu, pemeriksaan protein pada urin dengan metode Osgood cukup peka sehingga tes ini lebih sensitif jika untuk memeriksa protein Benz-Jones. Metode lain untuk memeriksa atau mendeteksi protein Benz-Jones meliputi elektroforesis resolusi tinggi konvensional atau elektroforesis zona kapiler, diikuti oleh konfirmasi melalui elektroforesis imunofiksasi atau imunoelektroforesis. Berbagai metode elektroforesis dilakukan pada media garosa dan sausa asetat. Perbedaan antara metode-metode ini muncul berkenaan dengan volume sampel yang dimasukkan dan sensitivitas pewarna protein yang digunakan. Setelah elektroforesis gel, elektroforesis imunofiksasi lanjutan berfungsi untuk mengidentifikasi jenis protein Benz-Jones, apakah kappa atau lambda, dan merupakan pengukuran protein Benz-Jones yang paling sensitif. Baik, perkenalkan nama saya Iko Manggura Purnama Perdana dengan 3 digit yang terakhir 112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari Benz-Jones protein test. Di mana yang pertama, tes ini itu memiliki spesifitas yang tinggi terhadap kelainan sel plasma, terutama dalam penyakit multiple myeloma dan juga light chain disease. Yang kedua, tes ini itu memiliki kemampuan dalam mendeteksi penyakit dini, sehingga ini tuh bisa terdeteksi sebelum munculnya gejala klinis yang signifikan. Yang selanjutnya itu, tes ini itu memiliki prosedur yang non-invasif, artinya hanya membutuhkan sampel urin tanpa memerlukan adanya biopsi. Yang keempat itu memiliki kemampuan dalam monitoring perjalanan penyakit, sehingga dapat membantu pasien dalam mengevaluasi respon terapi dan juga deteksi apakah ada relapse atau tidak. Selanjutnya itu memiliki kemampuan dalam melindungi fungsi ginjal, karena melalui deteksi dini protein nefrotoksik, sehingga memungkinkan intervensi pencegahan gagal ginjal. Selanjutnya itu ada efisiensi biaya, karena Benz protein test ini tuh lebih murah dibandingkan metode modern seperti serum free light chain assay atau immunofixation electrophoresis. Dan yang terakhir itu, tes ini tuh relevansi terhadap fasilitas kesehatan yang terbatas, sehingga tetap menjadi pilihan di negara-negara yang berkembang atau di tempat yang memiliki sumber daya yang minimal.
Baik, sekian penjelasan kelebihan dari bench protein test. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ethan Kami dengan 3 digit NIM akhir 114. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan tes protein Benz-Jones. Jadi tes ini memiliki banyak keterbatasan, seperti memerlukan urin 24 jam yang menyulitkan dan bisa mengganggu aktivitas pasien. Lalu pemeriksa juga harus waspada terhadap kemungkinan kontaminasi, dan juga protein Benz-Jones ini tidak selalu menjadi indikator pasti, karena sifatnya yang bervariasi dan juga keadaan Benz-Jones ini pada urin itu akibat gangguan ginjal terutama. Lalu tes ini juga rentan terhadap hasil false positif dan false negatif karena kemiripan pola dengan protein lain dan juga ada fenomena komigrasi dengan protein lain. Dan yang terakhir adalah metode standar seperti elektroforesis dan juga imunofiksasi yang merupakan gold standar bersifat kualitatif dan memiliki keterbatasan sensitivitas terhadap pewarna. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Izin perkenalkan, nama saya Serafin Kristiani Salim dengan 3 digit NIM terakhir 098. Protein Benz-Jones ini memiliki peran yang sangat signifikan, terutama dalam mengidentifikasi penyakit hematologis, seperti multiple myeloma dan juga amyloidosis AL. Dua kondisi ini melibatkan produksi berlebihan rantai ringan imunoglobulin oleh sel plasma. Deteksi protein Benz-Jones dalam urin dapat menjadi indikator penting adanya produksi berlebihan rantai ringan imunoglobulin tersebut oleh sel plasma yang abnormal. Pada multiple myeloma, protein Benz-Jones sering ditemukan dalam urin sebagai hasil dari sekresi abnormal rantai ringan imunoglobulin bebas yang tidak dapat dimetabolisme oleh ginjal. Deteksi protein Benz-Jones melalui metode seperti elektroforesis protein urin atau imunofiksasi urin dapat menjadi salah satu langkah diagnostik utama untuk mengidentifikasi keberadaan para protein yang merupakan tanda khas dari penyakit ini. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa kadar protein Benz-Jones dapat digunakan untuk memantau respons terapi dan juga mendeteksi kekambuhan penyakit. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kayla Kamila Putri dengan 3 digit NIM terakhir 108. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai amyloidosis AL. Di mana dalam amyloidosis AL ini, protein Benz-Jones berfungsi sebagai indikator adanya deposisi rantai ringan imunoglobulin di jaringan yang dapat menyebabkan kerusakan organ seperti ginjal, jantung, dan hati. Kemudian, deteksi protein Benz-Jones juga membantu dalam diagnosis dini dan penilaian tingkat keparahan penyakit. Pendekatan modern seperti pengukuran serum free light chain juga digunakan untuk melengkapi pemeriksaan protein Benz-Jones ini, meningkatkan sensitivitas dan spesifitas dalam mendiagnosis gangguan sel plasma. Kemudian, metode deteksi protein Benz-Jones ini juga menggunakan asetat terbukti lebih sensitif dibandingkan cari celup yang hanya mendeteksi albumin, di mana metode ini juga memanfaatkan sifat unik protein Benz-Jones yang larut pada suhu tertentu dan mengendap saat dipanaskan dengan asam asetat. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Christophorus Bagas Wadana dengan digit NIM terakhir 118. Dapat disimpulkan bahwa uji Benz-Jones protein merupakan metode diagnostik utama non-invasif untuk mendeteksi kelainan sel plasma pada pasien yang menderita multiple myeloma. Meskipun memiliki kelebihan seperti akurasi tinggi dan biaya yang terjangkau, metode ini juga memiliki keterbatasan terkait sensitivitas dan kebutuhan sampel untuk urinalisis yang dapat membebani pasien. Relevansi pemeriksaan ini dalam ilmu medis terdiri dari deteksi penyakit untuk pencegahan, pemantauan terapi oleh tenaga medis, serta penilaian risiko komplikasi ginjal. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Devian Syafiananda Harahap dengan 3 digit NIM terakhir 104. Seperti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, penting bagi pembaca untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pemeriksaan protein Benz-Jones, baik dari segi definisi, prinsip dasar, metode pemeriksaan, interpretasi hasil, hingga relevansi klinisnya. Dengan menguasai materi ini, dapat membuka peluang untuk meningkatkan kualitas riset di bidang diagnostik laboratorium, memperkuat pendekatan berbasis bukti atau evidence-based practice, serta mendorong inovasi dalam pengembangan teknik pemeriksaan laboratorium yang lebih sensitif dan spesifik. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh dari kajian ini tidak hanya terhenti pada tataran teoritis, melainkan juga dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik klinis sehari-hari untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mempercepat diagnosis, dan memberikan terapi yang lebih tepat sasaran kepada pasien.
Oleh karena itu, kami selaku penulis berharap bahwa tulisan ini dapat menjadi salah satu referensi penting bagi para pembaca dalam upaya meningkatkan mutu, pelayanan diagnostik, dan pengelolaan pasien, khususnya di bidang hematologi baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang.